Jaga privasi kita, hormati privasi orang lain. Halo sobat perempuan dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan YouTube channel Perempuan TV. Serius nih, hari ini pakai baju tidur. Kelihatan ya. Soalnya warnanya kan pink bagus, ada flipetnya abu-abu. Saya kira nggak kelihatan kalau ini baju tidur. Ternyata masih kelihatan. Ya memang ini daster semacam gitulah, piyama gitu yang biasa dipakai orang-orang di di wilayah, di tempat-tempat privat kayak kamar tidur, di dalam rumah. Terus kalau dia tuh pakai baju yang biasa dipakai kayak orang-orang yang ke kantor di wilayah, di daerah-daerah atau di ruang-ruang publik, ruang umum. Jadi dia publik, saya privat. Sorry ya. Kameranya tuh di depan. Iya sih. Nanti kalau sana nggak kelihatan wajahnya. Tadi bilangnya bajunya privat. Terus kita hari ini syuting YouTube channel. Nanti akan dipublikasikan. Berarti bajunya bukan baju privat lagi, tapi nanti kalau sudah dipublikasikan di YouTube, jadinya baju saya baju dipakai di publik. Jadi publik privat itu gimana? Kalau misalnya saya upload status di Facebook, saya lagi makan enak nih di warung ini, privat atau publik? Publik. Kalau saya Instagraman, saya lagi masak nih, saya lagi piknik, tak posting fotonya yang kaya-kaya, privat atau publik? Publik, karena bisa dikonsumsi secara umum. Berarti masyarakat banyak bisa mengakses, bisa melihat. Iya. Berarti itu publik. Iya. Kalau privat adalah urusan pribadi, personal ya. Kalau gitu misalnya DM-an Instagram, personal atau publik? Personal, lebih ke privat. Misalnya komen-komenan di Facebook? Kalau komen-komenan itu publik, karena kan bisa dilihat semua orang ya. Kalau Facebook itu Messenger. Nah, Messenger itu hampir sama dengan DM itu tadi ya. Privat berarti. Privat, ya? personal. Kalau WA-an misalnya si A WA sama si B, chatting-chattingan. Kamu kurus sekali hari ini. Sekarang. Kamu kok jadi cantik, kamu kok jadi kurus. Omong-omongan, chatting-chattingan antar orang gitu. Si A sama si B itu privat atau publik? Personal berarti privat ya? Ya. Tapi misalnya aku tuh pengen kepo-kepo gitu. Kepo-kepo terus aku sembunyi-sembunyi lihatin chattingannya, WA-nya orang di HP-nya orang tuh boleh nggak? Nggak boleh lah, kan itu wilayah privasinya HP itu ya? Iya. Memang kita nggak boleh buka HP-nya orang lain? Ya nggak boleh lah tanpa izinnya. Berarti kan kita sudah tanpa hak. Kalau diizinkan, tapi diam-diam kita buka yang lain, boleh nggak? Nggak boleh juga. Nggak boleh ya? Iya. Itu melanggar apa? Ya, norma ya. Susila. Norma. Terus kemudian ini juga di undang-undang itu juga diatur. Undang-undang sih. Iya. Berarti serius. Emang undang-undang apa yang dilanggar? Undang-undang KUHP? Bukan. Tapi lebih ke ini, undang-undang informasi transaksi elektronik atau yang biasa kita kenal dengan undang-undang ITE. Oh, ITE. Ya. Jadi undang-undang ITE. Jadi tadi itu kan intinya dengan sengaja tanpa hak mengakses. Mengakses. Ya kan berarti kan mengakses. Iya, cuma nonton aja.
baca ya, aja. ya kalau menonton, kalau misalnya buka yang lain. Iya, saya baca-baca. Kan tidak- Misalnya saya tuh pengen tahu, baca-baca WA-WA-nya. Ya tapi itu kan melanggar privasinya orang juga. Oh, berarti melanggar undang-undang ITE tadi ya? Iya. Itu emang undang-undangnya ngatur apa sih? Di undang-undang tersebut, tepatnya di pasal 30 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Itu diatur, ngatur Ya, tuh. jadi setiap orang dengan Itu sengaja. pasal berapa? Tadi pasal 30 ayat 1. Pasal 30 ayat Jadi, 1. setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Jadi kalau tadi Sistem elektronik itu sistem apa aja? elektronik, Contohnya? jadi bisa tadi yang WA, Komputer tadi ya, komputer kalau ya? komputer sudah, yang sistem elektronik, jadi HP itu HP masuk ya? masuk juga. Jadi kalau misalnya tadi kan Kepo itu sekedar kepo lihat-lihat sebetulnya ini. misalnya. Kalau yang punya itu merasa terganggu, Mm-mm. itu bisa saja kena pidana. Bisa melaporkan ya. Iya. Pidananya Kan gitu. dia sudah tanpa hak. Tapi pidananya mengakses. gitu sampai gimana ya? Kalau untuk aturan pidananya itu ada di pasal 46 ayat 1 di Undang-Undang ITE itu. Yang itu tadi, Ya. ITE tadi ya. Jadi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pasal 30 ayat 1 itu dipidana paling lama 6 tahun dan atau denda sebesar 600 juta. Oh, jadi bisa dituntut maksimal 6 tahun ya. Ya. Padahal kalau tuntutan 5 tahun aja itu udah dianggap berat ya kalau di Ya, apalagi ini 6 tahun ya. Jadi lumayan berat juga ya tuntutannya. benar. Jadi kalau jangan kepo-kepo lagi deh Sudah terlanjur mengakses tanpa izin ya. tanpa izin, tanpa haknya. Tanpa hak. Tanpa haknya. Itu bisa dilaporkan ke iya, pasal tadi ya. Iya, seperti itu. Serius juga ya jadinya. Kalau misalnya nggak ke ranah hukum, bisa nggak ada Bisa jalur tempuh juga. lain? Bisa. Takut juga ya kalau. Jadi ada jalur yang bisa ditempuh, yaitu melalui jalur perdamaian atau biasa kita sebut dengan mediasi. Mediasi itu berarti mencari jalan kesepakatan, jalan perdamaian antara dua pihak, baik antara pelaku maupun korban gitu ya. Ya, Istilahnya Bersepakat. ditengahi lah ya. bersepakat untuk menyelesaikan secara damai seperti itu. Semacam kekeluargaan gitu mungkin ya. Nah, Pelakunya itu misalnya minta maaf, berjanji nggak ngulangin lagi, terus korbannya juga memaafkan, kemudian menerima pertemanan lagi kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak terima ya berarti ya jalur tadi hukum jalur itu ya hukum juga bisa tersedia. bisa ditempuh ya. Bisa seperti itu. Iya. Jadi makanya hati-hati. Iya. Jangan. Asalnya sih kepo-kepo, ternyata ada dampak hukumnya ya, ada Nah, konsekuensi hukumnya. Iya, itu. Seperti itu. Oke, teman-teman perempuan dimanapun berada, kadang-kadang kita melakukan sesuatu tanpa mengetahui apa sebetulnya ini, hanya tergerakkan oleh keinginan kepo-kepo tadi ya, hanya tergerakkan oleh keinginan ingin tahu yang sebetulnya bukan urusan kita, akhirnya malah menyeret kita ke dalam kasus atau persoalan hukum yang bisa saja justru menjadi bumerang. Akibatnya terpaksa kita harus menanggungnya, itu kan padahal nggak kita inginkan ya. Iya. Sampai ada undang-undangnya di Indonesia udah jelas mengatur bahwa seseorang yang melanggar hak privasi, mengakses HP, komputer orang lain tanpa izin, itu bisa dikenai pidana ya, sampai tuntutannya bisa maksimal 6 tahun kayak gitu tadi. Jadi Dendanya atau denda 600 juta. itu. Jadi kita ke depan supaya masing-masing bisa saling mengendalikan rasa kepo itu.
keponya diganti aja, diarahkan untuk belajar apa, sehingga tidak kepo terhadap urusan yang bukan urusan kita sendiri. Mari kita kaum perempuan melakukan hal-hal baik untuk kehidupan kita dan juga kehidupan sekitar kita, saling bersaudara antar perempuan, dan selalu sehat dan bahagia.